Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Ainul Wardah. Saya pembina UKS SMKN 1 Tanjung. UKS SMKN 1 Tanjung berada di tengah-tengah sekolah sehingga lebih mudah untuk melakukan proses pertolongan pertama untuk warga sekolah. Pada ruang UKS terdiri dari beberapa area. Yang pertama yaitu area konsultasi, area administrasi, obat-obatan, pemeriksaan, serta pojok baca UKS. Visi program UKS yaitu sekolah sehat, bersih, dan berprestasi. Moto UKS SMKN 1 Tanjung, melangkah bersama untuk menolong sesama. Ruang lingkup UKS tercermin dalam trias UKS yaitu pertama, penyelenggaraan pendidikan kesehatan, yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar PHBS. Yang kedua, praktek kebiasaan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan, pemeriksaan peserta didik, pengobatan ringan dan P3K serta P3P, pengawasan kantin sekolah. Yang ketiga, pembinaan lingkungan sehat seperti penghijauan, air bersih, kebun atau apotek hidup, halaman bersih, pemberantasan sarang nyamuk. Seperti sudah dijelaskan tadi, salah satu ruang lingkup UKS adalah penyelenggaraan pendidikan kesehatan. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang dasar-dasar PHBS. Apa itu PHBS? PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Apa saja indikator PHBS di sekolah? Ada 8 indikator. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Yang keempat, olahraga yang teratur dan terukur. Kelima, memberantas jentik nyamuk. Keenam, tidak merokok di sekolah. Ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan. Kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Mengapa kita harus cuci tangan? Salah satu upaya pencegahan penyakit karena tangan menjadi agen kuman, baik itu kontak langsung atau tidak langsung. Kedua, tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia dan binatang atau cairan tubuh lain yang terkontaminasi saat tidak dicuci dengan sabun. Yang ketiga, untuk menghindari berpindahnya bakteri, virus, dan parasit pada orang lain. Ada 6 langkah dalam mencuci tangan. Yang pertama, siram kedua telapak tangan dengan air bersih. Yang kedua, gunakan sabun secukupnya sehingga merata ke permukaan telapak tangan. Yang ketiga, menggosok punggung tangan dan selajari tangan kiri, begitu juga sebaliknya. Keempat, pastikan ujung jari hingga bagian kuku terkena sabun. Kelima, genggam ibu jari dan basuh dengan sabun secara memutar. Keenam, bilas tangan hingga bersih, lalu keringkan dengan lap sekali pakai. Yang kedua, jajanan di kantin sekolah yang sehat. Mengapa kita harus jajan di kantin sekolah? Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam.
Membuang sampah pada tempatnya menghindari tubuh supaya tidak tertular dari penyakit, juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sampah dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah anorganik atau sampah kering. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami, sebagai contoh logam, kaleng, plastik, dan karton. Yang kedua, sampah organik atau sampah basah. Sampah organik yaitu sampah yang dapat mengalami pembusukan secara alami. Contoh, sisa sayuran, sampah dapur, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sampah B3 atau sampah yang berbahaya. Contoh, botol obat nyamuk, jarum suntik bekas, atau bahan kimia lainnya. Bagian yang keempat yaitu mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Apa keuntungan melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin? Yang pertama, kita bisa terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, dan kencing manis. Yang kedua, BB terkendali. Yang ketiga, otot lebih lentur dan tulang lebih kuat. Yang kelima, lebih bertenaga dan bugar. Yang keenam, daya tahan tubuh terhadap penyakit lebih baik. Bagian yang kelima yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan badan serta status gizi. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perkembangan kesehatan. Bagian yang keenam dari PHBS adalah bebaskan dirimu dari asap rokok. Kandungan dari rokok ada 3, nikotin, tar, dan CO. Nikotin berbahaya karena bisa merusak jantung dan sirkulasi darah, serta membuat kecanduan. Kemudian tar, bahan kimia yang beracun menyebabkan kanker paru-paru. Kemudian CO yaitu gas beracun yang mengakibatkan berkurangnya oksigen sehingga sel-sel tubuh mati. Ada beberapa alasan anak-anak merokok. Biasanya yang pertama yaitu ingin tahu atau ingin mencoba. Yang kedua, ingin dianggap dewasa atau maco. Yang ketiga, pengaruh lingkungan atau tekanan kelompok. Yang keempat, bisa jadi karena korban iklan. Bagian yang ketujuh yaitu memberantas jentik nyamuk di sekolah secara rutin, yaitu merupakan kegiatan memeriksa dan membersihkan tempat-tempat penampungan air bersih yang ada di sekolah agar terbebas dari jentik nyamuk. Rumah sekolah bebas jentik adalah rumah sekolah yang setelah dilakukan pemeriksaan jentik berkala tidak terdapat jentik nyamuk. Tempat perkembangbiakan jentik nyamuk yaitu tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari seperti bak mandi, ember, drum, kemudian tempat penampungan air yang bukan untuk keperluan sehari-hari seperti vas bunga, tempat minum burung, pagar bambu, kaleng. Kemudian tempat penampungan air alamiah seperti lubang pohon ataupun lubang batu. Bagian 8 dari PHBS yaitu membuang air besar dan air kecil di jamban sekolah. Mengapa harus menggunakan jamban? Yang pertama yaitu untuk menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Kemudian tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, kolera, disentri, tipes, cacing, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Dari penjelasan di atas,
kita bisa menyimpulkan bahwa PHBS dimulai dari diri sendiri, kemudian jaga kesehatan, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan jika memang harus keluar rumah. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.